Saya mungkin bisa memberikan satu contoh yang sederhana pada sektor penerbangan ya. Mungkin ini sektor yang saya agak familiar ya dengan sektor penerbangan. Jadi kita tahu bahwa maskapai penerbangan kita misalnya itu melayani penerbangan ke Eropa dan kita mengangkut penumpang dari Eropa. Dan kita tahu kalau itu terkait dengan EU citizens, maka sebetulnya EU GDPR berlaku. Nah, bagaimana caranya kita menerapkan pseudonimisasi, khususnya dalam airlines, ya? Itu biasanya mereka memisahkan dalam dua file yang berbeda antara data penumpang yang terkait dengan nama, dengan alamat, dengan nomor paspor, dengan travel history. Jadi data passengers dengan travel history itu dipisahkan di dalam dua file. Ya. Dengan demikian, maka sebetulnya itu dimaksudkan untuk mencegah employee, misalnya dari maskapai penerbangan Garuda gitu ya, itu untuk memiliki seluruh data daripada penumpang secara lengkap. Dan ini tentu adalah merupakan satu upaya untuk membatasi ya membatasi akses data yang dikhawatirkan bisa digunakan untuk hal-hal tertentu. Ya. Dan terhadap file-file tersebut itu bisa digunakan data autentifikasi yang berbeda-beda. Jadi itu adalah salah satu contoh ya daripada bagaimana penerapan pseudonimisasi pada industri penerbangan, terutama yang diterapkan oleh maskapai penerbangan. Mungkin kalau contoh di sektor perbankan dan sektor telekomunikasi, mungkin Prof. Abu Bakar Munir, silahkan Prof. kalau mau ditambahkan tentang pseudonimisasi. Konsepnya ialah kita harus ingat ya, ada data memang kita nggak bisa beroperasi ataupun kita tidak bisa memberikan services tanpa ada personal data. Personal detail termasuk namanya, kartu KTP-nya, ataupun paspor number-nya dan sebagainya. Tetapi ada services yang kita bisa berikan tanpa data pribadi. Jadi Undang-Undang PDP hanya menyangkut soal data pribadi. Okey, kalaulah katakan kita memang ada data pribadi dan tidak diperlukan lagi untuk memprosesan itu, tetapi ada tujuan-tujuan lain, ya, tujuan-tujuan lain untuk kita gunakan sebagai untuk melakukan business analysis misalnya, business analysis. Jadi data itu bisa di-anonymize, ya, dan apabila data telah di-anonymize, dia bukan lagi personal data. Apabila dia bukan lagi personal data, Undang-Undang PDPA tidak terpakai. Tetapi dan data itu masih boleh digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, ya. Jadi untuk melakukan business analysis misalnya oleh bank. Jadi untuk mengetahui di dalam suatu kawasan itu berapakah customers lelaki ataupun customers perempuan yang memiliki bank di bank Anda misalnya. Tidak ada masalah kalau kita boleh anonymize the data untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan. Karena data itu tidak lagi menjadi data pribadi dan Undang-Undang PDPA tidak terpakai. Saya melihat dari konteks itu, ya.